Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat dong. Ya. Udah pada sarapan belum? Mudah-mudahan semuanya udah pada sarapan ya. Jadi sarapan itu penting supaya supaya kita sehat ya, ada stamina ya. Jadi nanti kalau misalnya pas banyak tugas ya, itu kita tetap sehat gitu. Kalau kita membiasakan perilaku sehat. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan ke-6 ya, akuntansi keuangan 2. Sebelumnya ada pertanyaan nggak terkait materi sebelumnya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita mulai aja, tapi sebelumnya seperti biasa kita kuisis dulu ya. Jangan lupa absen di e-learning ya. Ini yang belum absen ada Dia, Ariana, dan Dedi ya. Tolong segera absen. Dia, Ariana, Dedi. Ibu, maaf, tadi dia udah absen kok. Oh, bentar-bentar, coba. Ariana juga udah, Bu. Oh iya, sudah. Yang belum tinggal Dedi. Ya. Oke, sekarang kita kuisis dulu nih. Buat pemanasan. Ya, kita kuisis dulu. Join myquiz.com. Oke, sudah semua ya. Kita mulai aja.
Ayo, tinggal Diah nih yang belum selesai kuisisnya. Jadi selamat ya buat Verina, Ariana, dan Azahra. Ya, Verina jawabannya benar semua, hebat loh. Skornya juga tinggi. Ya, hebat. Verina selalu peringkat pertama ya. Yang lain kapan nih peringkat pertama? Oke, sekarang kita langsung aja ke materi hari ini. Saya minta tolong dibacakan teorinya, nanti saya yang menjelaskan perhitungannya. Ya, jadi di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai investasi, yaitu instrumen, sekuritas, ekuitas, dan utang. Ya. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Saya minta tolong dibacakan sama teorinya, ya. Yang pertama siapa ya? Azahra, ada nggak Azahra? Iya, Bu. Iya. Oke. Azahra tolong dibacakan ini, ada 7 slide. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dapat dicapai terdiri 1. Menjelaskan dan memahami akuntansi pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan investasi dalam sekuritas ekuitas. 2. Memahami, menyusun pembukuan akuntansi, pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan investasi dalam sekuritas ekuitas. 3. Menganalisis kasus akuntansi, pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan investasi dalam sekuritas ekuitas. 4. Menjelaskan dan memahami akuntansi pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan investasi dalam sekuritas utang. 5. Memahami, menyusun pembukuan akuntansi pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan investasi dalam sekuritas utang. 6. Menganalisis kasus akuntansi pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan investasi dalam sekuritas utang. Investasi dalam sekuritas ekuitas. Investasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, investasi dalam sekuritas utang. Sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo, sekuritas perdagangan, sekuritas yang tersedia untuk dijual. Yang kedua, investasi dalam sekuritas ekuitas. Kepemilikan kurang dari 20%, kepemilikan antara 20% sampai dengan 50%, kepemilikan lebih dari 50%. Pendahuluan. Perusahaan memiliki motivasi yang berbeda untuk melakukan investasi dalam sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan. Salah satu motivasinya adalah memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi. Motivasi lain dari berinvestasi dalam sekuritas ekuitas adalah untuk pengamanan operasional atau perjanjian pembiayaan tertentu dengan perusahaan lain. Investasi pada instrumen ekuitas mencerminkan kepemilikan atas saham yang diterbitkan entitas lain. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 50, Revisi 2019 dinyatakan bahwa investasi pada instrumen keuangan yaitu aset keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa saham memberi hak kepada pemiliknya untuk 1. Menghadiri dan mengeluarkan surat rapat umum pemegang saham, 2. Menerima pembayaran dividen dan sisa hasil likuidasi, 3. Menjalankan hak lain berdasarkan undang-undang. Hak suara yang dimiliki oleh investor membuat investor dapat mempengaruhi atau mengendalikan kebijakan perusahaan. Berbeda jika berinvestasi dengan utang, bahwa investor hanya menerima bunga dan pengembalian pokok piutang. Hak investor pada instrumen ekuitas tidak hanya terbatas pada penerimaan dividen dan sisa hasil likuidasi, tetapi investor memiliki hak suara yang mengakibatkan pengaruh investor terhadap investi menjadi berbeda. Investasi dalam sekuritas ekuitas. Sekuritas ekuitas sebagai sekuritas yang menunjukkan bagian kepemilikan seperti saham biasa, saham preferen, dan modal saham lainnya. Sekuritas ekuitas juga mencakup hak untuk memperoleh dan melepas bagian kepemilikan dengan harga yang telah disepakati atau yang telah dapat ditentukan seperti waran, hak, opsi beli, dan opsi jual. Sekuritas utang konvertibel dan
Saham preferen yang dapat ditebus tidak dapat diklasifikasi sebagai sekuritas ekuitas. Pada saat sekuritas ekuitas dibeli, harga pokoknya mencakup harga beli ditambah komisi pialang dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pembelian. Investasi oleh satu perusahaan atau investor dalam saham biasa perusahaan lain atau investi dapat diklasifikasi menurut persentase saham dengan hak suara saham biasa perusahaan lain yang dimiliki investor sebagai berikut. 1. Kepemilikan kurang dari 20% dengan metode nilai wajar, investor tidak memiliki pengaruh signifikan. Kepemilikan antara 20 sampai dengan 50%, dengan metode ekuitas, investor memiliki pengaruh signifikan. Kepemilikan lebih dari 50% dengan metode konsolidasi, investor memiliki hak pengendalian. Oke, terima kasih banyak Kak Zahra. Ya. Selanjutnya Ariana. Ariana. Iya, Bu. Iya. Ini tolong dibacakan ya. Ada 6 slide. Arti pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investi, tetapi tidak mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Meskipun tidak berlaku mutlak, pengaruh signifikan diperoleh jika kepemilikan investor secara langsung dan tidak langsung sebesar 20% sampai dengan 50%, kecuali dapat dibuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan. Begitu juga sebaliknya, jika kepemilikan investor secara langsung dan tidak langsung kurang dari 20% sampai dengan 50%, maka dikategorikan tidak signifikan pengaruhnya, kecuali dapat dibuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan oleh investor umumnya dibuktikan dengan satu atau lebih indikator berikut ini. 1. Keterwakilan dalam Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atau setara di investi. 2. Partisipasi dalam proses penyusunan kebijakan termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. 3. Adanya transaksi material antara entitas dengan investi. 4. Pertukaran personil manajerial. 5. Penyediaan informasi teknis. Investasi dalam sekuritas ekuitas dikelompokkan menjadi 4 kategori untuk tujuan akuntansi dan pelaporan sebagai berikut. Kategori tersedia untuk dijual dengan kepemilikan kurang dari 20% nilai wajar. Diakui sebagai laba komprehensif lainnya dan sebagai komponen terpisah dari ekuitas pemegang saham. Pengaruhnya terhadap laba yaitu dividen yang diumumkan, keuntungan dari penjualan, dan kerugian dari penjualan. Perdagangan dengan kepemilikan kurang dari 20%, nilai wajar, diakui dalam laba bersih. Dividen yang diumumkan, keuntungan dari penjualan, dan kerugian dari penjualan. Kepemilikan antara 20% sampai 50%, ekuitas, tidak diakui, bagian proporsional dalam laba bersih perusahaan lain atau investi disesuaikan dengan amortisasi yang tepat. Kepemilikan lebih dari 50%, konsolidasi tidak diakui, tidak dapat diterapkan. Jurnal mencatat pembelian investasi sekuritas saham sebagai berikut. Sekuritas saham yang tersedia untuk dijual berada di debit dan kas berada di kredit. Jurnal mengakui laba bersih atau rugi bersih sebagai berikut. Tidak ada jurnal pencatatannya. Jurnal mencatat penerimaan dividen sebagai berikut. Kas bertambah di debit, pendapatan dividen bertambah di kredit. Jurnal mencatat penyesuaian antara nilai buku dengan nilai wajar kondisi rugi sebagai berikut. Kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas berada di debit dan penyesuaian nilai wajar sekuritas saham yang tersedia untuk dijual bertambah di kredit.
Jurnal mencatat penyesuaian antara nilai buku dengan nilai wajar kondisi untung sebagai berikut. Penyesuaian nilai wajar sekuritas saham yang tersedia untuk dijual berada di debit dan keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas bertambah di kredit. Jurnal investasi sekuritas saham perdagangan metode nilai wajar. Jurnal mencatat pembelian investasi sekuritas saham sebagai berikut. Sekuritas saham perdagangan bertambah di debit dan kas bertambah di kredit. Jurnal berkurang di kredit. Jurnal mengakui laba bersih atau rugi bersih sebagai berikut. Tidak ada jurnal pencatatan. Jurnal mencatat penerimaan dividen sebagai berikut. Kas bertambah ya, Bu? Bertambah di debit dan pendapatan dividen bertambah di kredit. Jurnal mencatat penyesuaian antara nilai buku dengan nilai wajar kondisi rugi sebagai berikut. Kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas bertambah di debit dan penyesuaian nilai wajar sekuritas saham perdagangan bertambah di kredit. Jurnal mencatat penyesuaian antara nilai buku dengan nilai wajar kondisi untung sebagai berikut. Penyesuaian nilai wajar sekuritas saham perdagangan bertambah di debit dan keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas bertambah di kredit. Jurnal investasi sekuritas saham metode ekuitas. Jurnal mencatat pembelian investasi sekuritas saham sebagai berikut. Investasi dalam saham PT XXX bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Jurnal mengakui laba bersih sebagai berikut. Investasi saham PT XXX bertambah di debit dan pendapatan dari investasi dalam saham PT XXX berada di kredit. Jurnal mengakui rugi bersih sebagai berikut. Kerugian atas investasi dalam saham PT XXX bertambah di debit dan investasi dalam saham bertambah di kredit. Jurnal mencatat penerimaan dividen sebagai berikut. Kas bertambah di debit dan investasi dalam saham PT XXX bertambah di kredit. Jurnal mencatat penyesuaian antara nilai buku dengan nilai wajar kondisi untung dan rugi sebagai berikut. Tidak ada jurnal pencatatan. Oke, terima kasih banyak, Ariana. Sama-sama, Bu. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal ya. Nanti contoh soal ini keluar dalam UTS ya. Tetapi di sini hanya yang untuk 1 tahun aja. Di sini kan di contoh soal kan ada 2 tahun ya, 2019 dan 2020. Nanti kalau di UTS itu hanya 1 tahun aja ya, di tahun 2019 saja. Nah, sekarang kita bahas dulu nih contoh soalnya. Perusahaan Garuda memiliki portofolio sekuritas saham yang tersedia untuk dijual dengan kepemilikan kurang dari 20% pada tanggal 1 Januari 2019 sebagai berikut. Nah, jadi ini tolong diingat ya. Nih, ya, ini tolong diingat. Jadi kalau untuk ekuitas saham itu terdiri dari ada 3 kepemilikan. Yang pertama, apabila kepemilikannya kurang dari 20%, maka menggunakan metode nilai wajar, fair value. Ini artinya investor tidak memiliki pengaruh signifikan. Nah, yang kedua, apabila kepemilikan sahamnya antara 20% sampai dengan 50% menggunakan metode ekuitas. Dan ini investor memiliki pengaruh signifikan. Dan yang ketiga, kepemilikan lebih dari 50% dengan metode konsolidasi. Di sini investor memiliki hak mengendalikan. Jadi 3 ini tolong dihafal ya terkait kepemilikan saham.
Jadi di sini tadi di contoh soal kepemilikannya kurang dari 20%. Jadi menggunakan metode nilai wajar ya. Di sini ada perusahaan aneka yaitu 1000 lembar saham biasa, harganya Rp15 per lembar saham biasa, maka totalnya 15.000. Kemudian ada perusahaan berdikari yaitu 900 lembar saham biasa, harganya Rp20 per lembar saham biasa, totalnya 18.000 ya. Kemudian perusahaan Ciputra 500 lembar saham biasa, harganya Rp9 per lembar saham biasa. Kemudian dijumlahkan, ini hasilnya sekuritas saham yang tersedia untuk dijual pada biaya tanggal 1 Januari 2019 sebesar 37.500. Dikurangi penyesuaian kerugian sekuritas saham yang tersedia untuk dijual tanggal 1 Januari 2019. Ternyata investasinya mengalami kerugian. Jadi kalau mengalami kerugian berarti akan mengurangi sekuritas saham yang tersedia untuk dijual. Di sini kerugiannya estimasinya sebesar 7.500. Maka setelah dikurangi kerugian dapatlah hasilnya sekuritas saham yang tersedia untuk dijual pada nilai wajar tanggal 1 Januari 2019 sebesar 30.000. Nah, sekarang kita ke transaksinya. Ya. Yang pertama, pada tanggal 1 Maret 2019, perusahaan berdikari membayar dividen sebesar Rp2 per lembar saham biasa. Yang kedua, pada tanggal 30 April 2019, perusahaan Garuda menjual 300 lembar saham biasa perusahaan Ciputra dengan harga sebesar Rp11 per lembar saham biasa. Yang ketiga, pada tanggal 15 Mei 2019, perusahaan Garuda membeli 100 lembar saham biasa perusahaan Aneka dengan harga sebesar Rp16 per lembar saham biasa. Yang keempat, pada tanggal 31 Desember 2019, saham tersebut memiliki harga per lembar saham biasa sebagai berikut. Perusahaan Aneka sebesar Rp17 per lembar saham biasa. Perusahaan Berdikari sebesar Rp19 per lembar saham biasa. Dan perusahaan Ciputra sebesar Rp8 per lembar saham biasa. Kemudian di tahun berikutnya, tahun 2020, ini juga ada transaksi sekuritas saham. Yang kelima, pada tanggal 1 Maret 2020, perusahaan Garuda menjual saham biasa perusahaan Ciputra yang tersisa sebesar Rp8 per lembar saham biasa. Kemudian pada tanggal 1 Juni 2020, perusahaan Berdikari membayar dividen sebesar Rp2 per lembar saham biasa. Yang ketujuh, pada tanggal 31 Desember 2020, perusahaan Aneka mengumumkan bahwa bulan depan membayar dividen tunai sebesar Rp3 per lembar saham biasa. Yang kedelapan, pada tanggal 31 Desember 2020, saham tersebut memiliki harga per lembar saham biasa sebagai berikut. Perusahaan Aneka sebesar Rp19 per lembar saham biasa dan perusahaan Berdikari sebesar Rp21 per lembar saham biasa. Pertanyaannya, buatlah jurnal untuk setiap transaksi tersebut. Nah, jurnal yang pertama ya, transaksi pertama ini perusahaan Berdikari membayar dividen. Nah, berarti jurnalnya ya, ini kan tadi kepemilikannya kurang dari 20%. Kemudian sekuritasnya saham yang tersedia untuk dijual. Berarti kan ini menggunakan metode nilai wajar. Nah, jadi pencatatannya seperti ini ya. Nih, jurnal investasi sekuritas saham yang tersedia untuk dijual metode nilai wajar. Ya. Nah, di sini mencatat penerimaan dividen tunai ya perusahaan Berdikari dengan metode nilai wajar. Nah, di sini jurnalnya sekuritas saham biasa yang tersedia untuk dijual ya, ini bertambah di debit, kemudian bentar. Iya benar.
Kemudian kasnya berkurang di kredit ya. Nah, di sini berdikari ya. Berdikari itu yang diterbitkan ada 900 lembar saham biasa dikali Rp2 per lembar saham biasa. Ya, jadi hasilnya 1.800. Ya. Jadi yang diterbitkan ada 900 lembar saham biasa dikali Rp2 dividennya, maka hasilnya 1.800. Kemudian yang kedua, jurnal mencatat penjualan saham Ciputra. Ya, saham Ciputra. Di sini perusahaan Garuda menjual 300 lembar saham biasa perusahaan Ciputra. Nah, berarti di sini kalau penjualan kita terima kas, ya, terima uang tunai. Kasnya itu sebesar penjualan 300 lembar saham biasa dikali harganya Rp11. Jadi hasilnya 3.300. Ya, kemudian sekuritas saham biasa yang tersedia untuk dijual ini berkurang. Ya, karena kita kan menjual saham berarti sahamnya berkurang. Nah, ini sebesar 300 lembar saham biasa, kemudian ini perusahaan Ciputra dikali Rp9, ya, harga nominal. Nominalnya Rp9 per lembar saham biasa, hasilnya 2.700. Ibu, Ya. maaf. Iya. Verina lagi nanya di chat box, Bu. Oh iya. Bentar. Jawaban nomor 1, perusahaan berdikari membayar dividen, berarti penerimaan dividen, jadi jurnalnya harusnya kas di debit dan pendapatan dividen di kredit. Coba. Mana sih tadi metode nilai wajar ya? Oh iya. Iya benar ya. Yang dibilang Verina. Ini kan mencatat penerimaan dividen ya. Berarti kas pada pendapatan dividen. Oh iya, benar-benar. Kas pada, oh iya benar. Iya benar ya. Berarti kalian memperhatikan nih. Kas pada pendapatan dividen. Pendapatan dividennya berarti untuk yang perusahaan berdikari, ya. Ya, tolong direvisi PowerPoint-nya. Saya juga revisi dulu nih PowerPoint-nya berarti. Oke, terima kasih banyak ya Verina ya untuk ininya memperbaiki jawaban jurnalnya ya. Jadi yang pertama itu kan penerimaan dividen tunai ya dengan metode nilai wajar. Maka benar ya kalau dividen berarti kan menambah kas dan menambah pendapatan dividen. Ya, di sini angkanya benar kan ya? Angkanya ini kan perusahaan berdikari yang diterbitkan ada 900 lembar dikali dividennya Rp2. Ya, jadi 900 kali Rp2, 1.800. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ini perusahaan Garuda menjual 300 lembar saham biasa perusahaan Ciputra dengan harga Rp11 per lembar saham biasa, ya. Nah, di sini berarti kalau penjualan saham itu kita terima uang tunai, terima kas, yaitu sebesar pada saat penjualan 300 lembar saham, ya, dikali Rp11, yaitu dikali harga pasarnya atau nilai wajarnya Rp11, hasilnya 3.300. Ini untuk kas. Kemudian sekuritas saham biasa yang tersedia untuk dijual, ya,
ini berkurang dicatat sebelah kredit karena kita menjual saham, jadi sahamnya berkurang ya, sekuritasnya berkurang ya. Nah, di sini yaitu 300 lembar saham biasa dikali Rp9. Rp9 ini dari sini, dari harga nominal ya. Jadi kalau yang awal bulan, awal tahun ini harga nominal, kalau yang pada saat transaksi ini harga pasar ya. Jadi di sini perusahaan Ciputra ya nilai nominalnya Rp9. Jadi maka sekuritas saham biasa yang tersedia untuk dijual yaitu 2.700. Nah, maka sisanya untung apa rugi? Ternyata sisanya ada di kredit. Ya, berarti untung ya, keuntungan atas penjualan sekuritas saham biasa yang tersedia untuk dijual sebesar selisihnya yaitu 600. Kemudian yang ketiga ya, perusahaan Garuda membeli 100 lembar saham biasa perusahaan Aneka dengan harga Rp16 per lembar saham biasa ya. Nah, membeli investasi saham berarti kasnya berkurang di kredit, kemudian sekuritas saham biasa yang tersedia untuk dijual bertambah di debit ya. Nah, ini nominalnya yang dibeli ada 100 lembar, harganya Rp16. Jadi totalnya 1.600. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Sampai transaksi ketiga. Berarti jawabannya udah benar ya. 1 sampai 3. Nah, sekarang lanjut ke transaksi yang keempat. Ya. Transaksi keempat ini diketahui harga per lembar saham biasa. Di sini harga pasar. Ya, harga pasar. Nah, berarti kita harus mencari dulu nih perbedaan nilai buku dengan nilai wajar ya. Nanti dapat diketahui ini untung apa rugi gitu kan. Ya, karena di sini kan transaksinya di akhir tahun. Jadi kalau akhir tahun itu pasti namanya penyesuaian. Ya, akhir tahun itu penyesuaian. Nah, makanya di sini disebut penyesuaian antara nilai buku atau biaya dengan nilai wajar menggunakan metode nilai wajar. Ya, karena akhir tahun. Nah, di sini yang pertama tadi sekuritasnya yaitu ada perusahaan Aneka. Ya. Kemudian biayanya ini yaitu perusahaan Aneka ini ada 1.000. Ya, 1.000 lembar dikali Rp15. Jadi hasilnya 15.000 ya. Kemudian ditambah lagi lihat transaksi perusahaan Aneka ya di nomor 3. Ya, transaksi nomor 3 itu ada transaksi saham perusahaan Aneka, yaitu ya sekuritas saham biasa yang tersedia untuk dijual ini bertambah sebesar 1.600. Maka di sini ya 15.000 ditambah 1.600. Jadi 1.600 ini dari nomor 3, transaksi nomor 3 ya perusahaan Aneka. Ya. Jadi totalnya 16.600. Ya, ini untuk dari segi biaya. Ya. Selanjutnya untuk nilai wajarnya perusahaan Aneka yaitu nilai wajarnya berapa? 1.000 lembar ya. Kemudian dikali Rp17 ya. Kemudian ini perusahaan Aneka ya, perusahaan Aneka. Nah, perusahaan Aneka ini ada hubungannya dengan nomor 3. Ya, nomor 3.
Ya, di sini ada penambahan 100 lembar saham biasa. Jadi pertama di awal tahun perusahaan Aneka 1000 lembar saham biasa ditambah transaksi nomor 3 100 lembar saham biasa perusahaan Aneka, maka 1100 kemudian dikali harga pasar atau nilai wajar. Ya, nilai wajarnya Rp17. Jadi 1100 dikali Rp17 hasilnya 18.700. Nah, kemudian di sini untung apa rugi? Ternyata nilai wajarnya ini lebih tinggi dari biaya, maka untung. Ada biaya itu maka untung. Nah, di sini untungnya selisihnya. Ya, selisihnya yaitu untuk perusahaan Aneka sebesar 2.100. Ya, positif karena untung. Nah, yang kedua, perusahaan berdikari. Ya, berdikari. Yang pertama kita lihat dari segi biayanya dulu. Ya, berdikari ini ada 900 lembar saham biasa ya dikali 20 Rp20 dari ini nih awal tahun ya. 1 Januari. 900 kali 20 hasilnya 18.000. Ini untuk biaya. Nah, sedangkan untuk nilai wajar ya, ini 900 lembar ya. 900 lembar saham biasa. Kemudian lihat lagi transaksi yang berikutnya. Ada nggak perusahaan berdikari? Ternyata ada ya. Ada di transaksi nomor 1. Ya, benar nggak? Transaksi nomor 1. Nah, tapi di sini transaksi nomor 1 itu terkait dividen, ya, bukan terkait penambahan atau pengurangan saham biasa. Jadi nomor 1 tidak ada hubungannya dengan nilai wajar di sini, ya, karena ini transaksi nomor 1 pendapatan dividen, gitu. Kecuali kalau ada akun sekuritas saham biasa yang tersedia untuk dijual. Ini maka baru mempengaruhi ke nilai wajar ini. Ya, tapi di sini karena pendapatan dividen maka tidak berpengaruh terhadap nilai wajar. Ya, jadi perusahaan berdikari 900 lembar saham biasa dikali nilai wajar. Nilai wajarnya itu perusahaan berdikari Rp19 per lembar saham biasa. 900 kali 19 hasilnya 17.100. Ternyata nilai wajar lebih kecil daripada biaya, maka rugi. Ruginya selisihnya sebesar Rp900. Selanjutnya perusahaan Ciputra yang ketiga. Ciputra dari segi biaya yaitu 500 lembar saham biasa ya. Kemudian kita lihat lagi nih di transaksi berikutnya yaitu transaksi nomor 2. Ya, nomor 2 ada hubungannya dengan perusahaan Ciputra. Ya. Maka di sini kan transaksi nomor 2 kan penjualan saham. Kalau menjual berarti lembar sahamnya berkurang. Ya. Jadi di sini ya berarti perusahaan Ciputra 500 lembar saham biasa ini pada awal tahun, kemudian dikurangi 300 lembar saham biasa, ya, bener nggak? Ya, nah kemudian dikali Rp9, Rp9 ini berarti ini harga per lembar sahamnya. Ya, jadi sama aja, boleh seperti itu atau boleh juga seperti ini, ya, 500 lembar, kemudian dikali 9 dulu, hasilnya 4,5, ya, baru dikurangi karena transaksi nomor 2 ada di kredit 2.700, jadi 4,5 dikurangi 2.700, hasilnya 1.800.
Kemudian untuk yang nilai wajar awalnya 500 lembar, kemudian transaksi nomor 2 dijual 300 lembar, maka sisanya 200, kemudian dikali nilai wajar. Nilai wajarnya Rp8. Ya, Rp8. Jadi hasilnya 1.600. Nah, di sini berarti nilai wajar lebih kecil, berarti rugi, ya. Rugi sebesar Rp200. Nah, kemudian dijumlahkan nih jumlah portofolio. Hasilnya untuk yang di bagian keuntungan ternyata hasilnya positif 1.000, ya. Dikurangi saldo penyesuaian kerugian sekuritas saham biasa yang tersedia untuk dijual tanggal 1 Januari 2019. Ini dari awal tahun di soal, ya, penyesuaiannya ya 7,5. Maka saldo akhir penyesuaian nilai wajar sekuritas saham biasa yang tersedia untuk dijual yaitu 6,5. Nah, di sini ya, di sini berarti pencatatannya karena ini rugi, ya, hasilnya kan rugi, berarti pencatatannya kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas ini adanya di debit. Kemudian penyesuaian nilai wajar sekuritas saham biasa yang tersedia untuk dijual ini di kredit, ya, sebesar 6,5. Gitu. Jadi yang nomor 4 cukup panjang karena ada penyesuaian di akhir tahun. Sampai sini paham nggak? Nomor 1 sampai nomor 4. Itu nanti keluar dalam UTS juga. Paham nggak? Ariana, Azahra, paham nggak? Dia, Dedi, Verina. Ada pertanyaan nggak? Oh, Desinta lagi gangguan ya. Ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Ya udah, saya lanjut ya. Ya, Bu. Azahra ada pertanyaan? Nggak ada. Ya udah. Kita lanjut ke transaksi kelima, ya. Transaksi kelima ini menjual saham perusahaan Ciputra, ya. Nah, di sini menjual saham berarti kas diterima, ya. Kas diterima yaitu ini perusahaan Ciputra ya. Oh, ini berarti nih. Transaksi nomor 5, perusahaan Garuda menjual saham biasa perusahaan Ciputra yang tersisa. Nah, berarti sisanya berapa? Tadi kan yang pertama awalnya 500, kemudian di transaksi 2019 terjual 300, berarti sisanya tinggal 200 ya. 200 lembar ya, kemudian dikali nilai wajarnya berapa? Nilai wajarnya Rp8. Ya, jadi 200 lembar dikali Rp8, ini hasilnya 1.600, berarti kas bertambah. Kemudian sekuritas saham biasa yang tersedia untuk dijual ini berkurang, yaitu 200 lembar, ya, sisanya dikali harga nominal. Nominalnya, harga nominal atau biayanya itu Rp9. Jadi hasilnya 1.800. Maka di sini untung apa rugi? Nah, ternyata di sini mengalami kerugian, ya, selisihnya ada di debit. Ya, namanya kerugian atas penjualan sekuritas saham biasa yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya yang keenam, mencatat penerimaan dividen tunai perusahaan berdikari dengan metode nilai wajar. Ya, berarti ini pencatatannya kas bertambah di debit, kemudian pendapatan dividen bertambah di kredit. Ya, sebesar
Dividennya yaitu Rp2, kemudian berdikarinya ada 900 lembar saham biasa. Jadi hasilnya 1.800. Kemudian yang ketujuh, mencatat penerimaan dividen tunai perusahaan aneka ya dengan metode nilai wajar. Perusahaan aneka. Nah, di sini transaksinya yang ketujuh, perusahaan aneka mengumumkan bahwa bulan depan membayar dividen tunai. Berarti masih bulan depan ya. Kalau masih bulan depan berarti disebut piutang. Ya, piutang dividen bertambah di debit, kemudian pendapatan dividen bertambah di kredit. Nah, di sini ya perusahaan aneka yaitu awalnya ada 1.000 lembar. Ya, 1.000 lembar. Kemudian ditambah transaksi yang tahun 2019. Ya, benar nggak? 2019. Ya, 2019 transaksi yang nomor 3, ya, ini ada pembelian saham perusahaan aneka. Maka kalau membeli berarti kan menambah ya, menambah lembar sahamnya perusahaan. Jadi 1.000 lembar ditambah 100 lembar transaksi nomor 3 dikali dengan dividennya yaitu Rp3 ya. Jadi hasilnya 3.300. Selanjutnya transaksi yang ke-8 ini pada tanggal 31 Desember 2020 saham tersebut memiliki harga per lembar saham biasa ya. Di sini perusahaan aneka Rp19 per lembar saham biasa dan perusahaan berdikari sebesar Rp21 per lembar saham biasa. Ya. Maka di sini kita hanya menghitung 2 sekuritas yaitu perusahaan aneka dan perusahaan berdikari. Ya. Nah, di sini ya penyesuaian nilai buku dengan nilai wajar ya. Maka untuk yang nilai buku atau biayanya untuk perusahaan aneka yaitu awalnya di sini ada 1.000 lembar ya, kemudian dikali Rp15, 15.000. Kemudian ditambah transaksi yang nomor 3 karena ada pembelian saham perusahaan aneka 1.600 ya. Jadi hasilnya 16.600. Kemudian untuk nilai wajar ya di sini 1.000 lembar saham biasa awalnya, kemudian ada pembelian 100 lembar baru dikali dengan harga wajarnya Rp19. Jadi hasilnya 20.900. Dan ini hasilnya untung ya karena nilai wajar lebih besar dari biaya. Jadi selisihnya 4.300. Selanjutnya perusahaan berdikari. Berdikari ini awalnya 900 lembar saham biasa dikali Rp20 hasilnya 18.000. Kemudian untuk nilai wajar berarti 900 lembar saham biasa ya dikali Rp21. Jadi hasilnya nilai wajarnya 18.900, maka selisihnya 900. Ya. Di sini tidak ada transaksi perusahaan berdikari. Jadi adanya untuk dividen, ya. Nah, untuk dividen tidak mempengaruhi ke penyesuaian di sini. Ya, jadi di sini tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan karena transaksinya dividen untuk perusahaan berdikari. Nah, maka kemudian dijumlahkan jumlah portofolionya, hasilnya untung sebesar 5.200, kemudian dikurangi jumlah portofolio keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari jawaban nomor ini, nomor 4 ya. 1.000 ya, dikurangi 1.000. Maka saldo akhir penyesuaian nilai wajar
sekuritas saham biasa yang tersedia untuk dijual ya di akhir tahun sebesar 4.200. Maka di sini penyesuaian nilai wajar sekuritas saham biasa yang tersedia untuk dijual ini berkurang ya di debit sebesar 4.200, kemudian keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas bertambah di kredit sebesar 4.200. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Jurnal pertama sampai jurnal ke-8. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Kalau enggak ada, berarti kita lanjut ke investasi dalam sekuritas utang. Ya, kalau tadi kan ekuitas saham, kalau sekarang sekuritas utang. Nah, ini tolong dibacakan siapa ya? Dedi deh. Dedi. Halo. Iya, ini tolong dibacakan ya. Ada 5 slide. Oke. Investasi itu dibagi 2. Investasi sekuritas utang. Terdiri sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo, sekuritas perdagangan, sekuritas yang tersedia untuk dijual. Yang kedua, investasi dalam sekuritas ekuitas. Kepemilikan kurang dari 20%. Lalu kepemilikan antara 20% sampai 50%. Kepemilikan lebih dari 50%. Investasi dalam sekuritas utang. Perusahaan memiliki motivasi yang berbeda untuk melaksanakan investasi dalam sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Salah satu motivasi adalah untuk memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi. Sekuritas utang adalah instrumen yang menunjukkan hubungan kreditur dengan perusahaan atau investasi yang memiliki karakteristik pembayaran secara kontraktual pada tanggal tertentu dan memiliki tingkat bunga obligasi yang telah ditentukan. Sekuritas utang meliputi sekuritas pemerintah, obligasi perusahaan, dan utang konvertible. Investasi dalam sekuritas utang dikelompokkan menjadi 3 kategori untuk tujuan akuntansi dan pelaporan sebagai berikut. 1. Dimiliki jatuh tempo atau held to maturity. Security utang yang menurut tujuan dan kemampuan perusahaan dimiliki sampai jatuh tempo. Perdagangan atau trading. Sekuritas utang yang dibeli dan dimiliki khusus untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan laba atas selisih harga jangka pendek. Tersedia untuk dijual atau available for sale. Sekuritas utang yang tidak dikategorikan sebagai sekuritas yang sampai jatuh tempo atau perdagangan. Konsep dasar menghitung investasi dalam sekuritas yaitu 1. Biaya diamortas atau amortization cost. Biaya perolehan atau akuisisi yang disesuaikan untuk menghitung amortisasi diskonto dan amortisasi premi. Nilai wajar. Jumlah digunakan apabila instrumen keuangan ditukar dalam transaksi yang berlangsung dengan pihak yang berkepentingan. Investasi dalam dikelompokkan menjadi 3 kategori untuk tujuan akuntansi sebagai berikut. Kategori dimiliki sampai jatuh tempo, penilaian biaya yang diamortasi, keuangan kerugian kepemilikan belum direalisasi, itu tidak diakui. Pengaruh terhadap laba bunga pada saat dihasilkan keuntungan dari penjualan dan kerugian dari penjualan. Tersedia untuk dijual. Penilaian nilai wajar, keuntungan kerugian yang dimiliki direalisasi adalah diakui sebagai laba kompensif lainnya dan sebagai komponen terpisah dari ekuitas pemegang saham. Bunga pada dihasilkan keuntungan dari penjualan dan kerugian dari penjualan.
sekuritas perdagangan. Nilai wajar diakui dalam laba bersih. Bunga pada saat dihasilkan keuntungan dari penjualan dan kerugian dari penjualan. Sekuritas untuk utang jatuh tempo. Satu, perusahaan yang mengklarifikasi sekuritas utang sebagai dimiliki jatuh tempo hanya tidak jika entitas yang melaporkan memiliki tujuan positif dan kemampuan perusahaan untuk memiliki sekuritas utang sampai jatuh tempo. Jika perusahaan ingin memiliki sekuritas utang selama periode waktu yang tidak terbatas, maka perusahaan tidak boleh mengklarifikasi sekuritas utang sebagai sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo. Perusahaan menghitung sekuritas dimiliki sampai jatuh tempo sebesar biaya yang diamortisasi tidak pada nilai wajar. Jika manajemen ingin memiliki sekuritas investasi tertentu sampai jatuh tempo dan tidak memiliki rencana untuk menjual, maka nilai wajar atau harga jual tidak relevan untuk mengukur dan mengevaluasi arus kas yang berhubungan dengan sekuritas ini. Oke, terima kasih banyak, Dedi. Ya, Bu. Selanjutnya nih, tadi kan sekuritas ekuitas, sekarang sekuritas utang ya. Contoh soal di sini utangnya kategorinya obligasi yang dimiliki sampai jatuh tempo. Ya, di sini pada tanggal 1 Januari 2015 PT Mayora membeli obligasi 8% PT Mustika dengan membayar sebesar Rp92.278. PT Mayora menggunakan metode suku bunga efektif 10% untuk mengalokasikan diskonto atau premi yang belum diamortisasi dan obligasi memiliki nilai par sebesar Rp100.000. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020 dan pendapatan bunga yang diterima pada tanggal 1 Juli dan tanggal 1 Januari. Berarti ada dua kali pendapatan bunga. Obligasi ini termasuk kategori sekuritas obligasi yang dimiliki sampai jatuh tempo. Pertanyaannya yang pertama, buatlah schedule amortisasi diskonto atau premi obligasi PT Mayora. Yang kedua, buatlah jurnal untuk mencatat pembelian investasi obligasi yang dimiliki sampai jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2015. Yang ketiga, buatlah jurnal untuk mencatat penerimaan bunga diskonto atau premi obligasi pada tanggal 1 Juli 2015. Yang keempat, buatlah jurnal untuk mencatat penyesuaian amortisasi diskonto atau premi obligasi pada tanggal 31 Desember 2015. Yang kelima, buatlah jurnal untuk mencatat penerimaan bunga diskonto atau premi obligasi pada tanggal 1 Januari 2016. Yang keenam, jika pada tanggal 1 November 2019 PT Mayora menjual investasinya dalam obligasi dengan kurs sebesar 99,75% ditambah bunga akrual, buatlah jurnal untuk mencatat amortisasi diskonto dan penjualan investasi obligasi tersebut. Oke, ya. Jadi ini caranya sama seperti yang pada saat pertemuan menghitung obligasi jangka panjang, pertemuan kedua, ya. Nah, di sini schedule amortisasi diskonto, karena di sini dalam 1 tahun ada 2, ya. Nah, berarti di sini tanggalnya dibuat tanggal 1 Januari dan tanggal 1 Juli. Kemudian kas yang diterima. Kas yang diterima ini dari nilai par obligasi ya 100.000 dikali tingkat obligasinya, suku bunga obligasi 8% dikali 6/12 karena setahun 2 kali. Ya. Kemudian pendapatan bunga. Ini jumlah tercatat obligasi dari sini. Jadi pada awal tahun 2015 jumlah tercatat obligasi yaitu sebesar 92.278. Ya. Nah, baru nanti dikalikan pendapatan bunganya yaitu metode suku bunga efektif 10%. Lalu dikali 6/12, ya. Kemudian amortisasi diskonto obligasi berarti pendapatan bunga dikurangi kas yang diterima.
ya. Dan di sini pada saat sudah jatuh tempo, ya, ini harus sesuai dengan nilai par sebesar 100.000. Kalau nggak sesuai berarti ada kesalahan menghitung, ya. Nah, baru yang kedua kita mencatat pembelian investasi obligasi tanggal 1 Januari 2015. Berarti di sini kalau membeli berarti sekuritas obligasi yang dimiliki sampai jatuh tempo bertambah di debit, kas berkurang di kredit, ya, sebesar pada saat pembelian, yaitu 92.278, ya, di awal tahun. Selanjutnya yang ketiga, PT Mayora mencatat penerimaan bunga diskonto setengah tahun tanggal 1 Juli 2015. Jadi kas bertambah di debit, ya, 1 Juli 2015, lihat aja di schedule amortisasi diskonto obligasi. Kasnya 4.000, kemudian pendapatan bunga bertambah di kredit 4.614, maka sisanya di debit, ya, sekuritas obligasi yang dimiliki sampai jatuh tempo. Jadi di debit karena ini namanya diskonto, ya, diskonto di debit, ya. Kemudian yang keempat, PT Mayora mencatat penyesuaian amortisasi diskonto tanggal 31 Desember 2015. Nah, 31 Desember 2015. Di sini disebut piutang bunga, ya, karena di sini penyesuaian, ya. Jadi penyesuaian itu bukan kas tapi piutang bunga, ya, sebesar 4.000. Kemudian pendapatan bunganya, ya, ini 1 Januari 2016 4.645. Kemudian sekuritas obligasi yang dimiliki sampai jatuh tempo di debit sebesar 645. Ya, sisanya berarti di debit karena diskonto. Kemudian yang kelima, PT Mayora mencatat penerimaan bunga diskonto setengah tahun tanggal 1 Januari 2016. Jadi kas bertambah di debit, piutang bunga berkurang. Ya, piutang bunga berkurang di kredit, ya. Ini ada hubungannya dengan transaksi nomor 4. Ya, jadi pada saat penyesuaian akhir tahun piutang bunga bertambah di debit, kemudian pada saat awal tahun ini piutang bunga berkurang, ya. Jadi menjadi kas di sini. Tuh. Yang keenam, jika pada tanggal 1 November 2019 PT Mayora menjual investasinya dalam obligasi dengan kurs 99,75% ditambah bunga akrual, maka pembukuannya, ya. Nah, di sini PT Mayora mencatat amortisasi diskonto tanggal 1 November 2019, ya. Maka di sini sekuritas obligasi yang dimiliki sampai jatuh tempo, ya, ini bertambah di debit, kemudian pendapatan bunga ini bertambah di kredit, yaitu sebesar 4/6, ya, 4 bulan dibagi 6 bulan. 4 bulan itu dari 1 November, ya. Bentar. Ini 1 November 2019, berarti dari ini 1 Juli 2019. Ya. Juli, Agustus, September, Oktober, ya. 1 Juli, 1 Agustus, 1 September, 1 Oktober itu 4 bulan. Ya, 4 bulan dibagi 6 bulan karena setahun 2 kali tadi, ya. Nah, dikali dengan ini, ya, amortisasi diskonto obligasi yang 1 Januari 2020. Ya, 1 Januari 2020. Jadi di tahun berikutnya, ya, sebesar 952. Maka hasilnya 635. Ini amortisasi diskonto. Selanjutnya PT Mayora mencatat penjualan obligasi tanggal 1 November 2019. Kas bertambah di debit, ya, kemudian pendapatan bunga bertambah di kredit. Pendapatan bunga ini dari 4 bulan dibagi 6 bulan dikali 4.000. Kemudian sekuritas obligasi yang dimiliki sampai jatuh tempo, ya, ini berkurang di kredit, yaitu sebesar dari sini jumlah tercatat obligasi 1 Juli 2019 99.000, ya. Kemudian ditambah yang ini, ya, ditambah
hasilnya 99.683. Kemudian keuntungan penjualannya berarti kursnya 99,75% dikali nilai par-nya 100.000 dikurangi ini sekuritas obligasinya 99.048 rupiah ditambah 635 atau hasil ini hasil sekuritas obligasi yang dimiliki sampai jatuh tempo. Jadi keuntungan penjualannya berarti 67 rupiah ya karena kursnya lebih besar. Maka di sini dijumlahkan itu kasnya sebesar 102.417. Ya. Itu. Sampai sini bingung nggak? Jadi itu untuk yang sekuritas utang yang dimiliki sampai jatuh tempo. Bingung? Kalau nggak ada, saya mau coba ini contoh soal berikutnya nih. Tolong jelasin siapa ya? Yang belum siapa ya? Dia. Ada nggak dia? Iya, Bu. Iya, coba tolong jelasin ini sekuritas utang yang tersedia untuk dijual. Sekuritas utang yang tersedia untuk dijual. Perusahaan yang melaporkan sekuritas yang tersedia untuk dijual sebesar nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang berhubungan dengan perubahan nilai wajar sekuritas utang yang tersedia untuk dijual dicatat dalam akun keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Perusahaan melaporkan dalam laporan posisi keuangan atas sekuritas yang tersedia untuk dijual pada nilai wajar tetapi tidak melaporkan perubahan nilai wajar sebagai bagian dari laba bersih sampai sekuritas tersebut dijual. Oke, contoh soalnya dia coba. Contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Kalbe membeli obligasi 10%. PT Kimia dengan membayar sebesar 108.111 rupiah. PT Kalbe menggunakan metode suku bunga efektif 8% untuk mengalokasikan diskonto atau premi yang belum diamortasi. Dan obligasi memiliki nilai par sebesar 100.000. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020 dengan pendapatan bunga yang diterima pada tanggal 1 Juli dan tanggal 1 Januari. Obligasi ini termasuk kategori sekuritas obligasi yang tersedia untuk dijual. Pertanyaannya, yang pertama, buatlah tabel amortisasi diskonto atau premi obligasi PT Kalbe. Yang kedua, buatlah jurnal untuk mencatat pembelian investasi obligasi yang tersedia untuk dijual pada tanggal 1 Januari 2015. Yang ketiga, buatlah jurnal untuk mencatat penerimaan bunga diskonto atau premi obligasi pada tanggal 1 Juli 2015. Pertanyaan yang keempat, buatlah jurnal untuk mencatat penyesuaian amortisasi diskonto atau premi obligasi pada tanggal 31 Desember 2015. Pertanyaan kelima, buatlah jurnal untuk mencatat penerimaan bunga diskonto atau premi obligasi pada tanggal 1 Januari 2016. Dan pertanyaan yang keenam, jika pada tanggal 1 Juli 2019, PT Kalbe menjual investasinya dalam obligasi dengan kurs sebesar 98%, buatlah jurnal untuk mencatat penjualan investasi obligasi tersebut. Oke, terus? Jawabannya, pada tanggal 1 Januari 2015, di jumlah tercatat obligasi dia 108.111. Kemudian di tanggal 1 bulan Juli 2015, pas yang diterima itu dia dari 100.000 dikali 10%, dikali 6 dibagi 12 hasilnya 5.000. Terus pendapatan bunga tercatat obligasi dikali 8%, dikali 6 dibagi 12 hasilnya 4.324. Kemudian
amortisasi premi obligasinya 676 dan jumlah tercatat obligasinya 107.435. Berarti di sini yang akhir tahun, jatuh tempo sebesar nilai parnya, ya, sebesar nilai parnya 100.000 gitu. Jadi ini hampir sama ya dengan soal yang tadi, cuma kalau yang tadi kan diskonto, kalau ini premi, ya. Oke, sekarang pencatatannya langsung dia. Yang kedua, PT Kalbe mencatat pembelian investasi obligasi pada tanggal 1 Januari 2015 sebagai berikut. Sekuritas obligasi yang tersedia untuk dijual berada di debit dan kas berada di kredit. Kemudian sebesar 108.111. Nomor 3, PT Kalbe mencatat penerimaan bunga premi setengah tahun tanggal 1 Juli 2015 sebagai berikut. Kas di debit sebesar 5.000, kemudian sekuritas obligasi yang tersedia untuk dijual berada di kredit yaitu 676 dan pendapatan bunga berada di kredit yaitu 4.324. Kemudian nomor 4, PT Kalbe mencatat penyesuaian amortisasi premi tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut. Piutang bunga berada di debit yaitu 5.000, kemudian sekuritas obligasi yang tersedia untuk dijual berada di kredit yaitu 703.000 dan pendapatan bunga berada di kredit yaitu 4.297. Kemudian nomor 5, PT Kalbe mencatat penerimaan bunga premi setengah tahun tanggal 1 Januari 2016 sebagai berikut. Kas berada di debit yaitu 5.000 dan piutang bunga berada di kredit yaitu 5.000. Kemudian nomor 6, jika pada tanggal 1 Juli 2019 PT Kalbe menjual investasinya dalam obligasi dengan kurs 98%, maka pembukuannya kas itu berada di debit yaitu 102.075 dan kerugian atas penjualan sekuritas obligasinya berada di debit yaitu 2.960. Kemudian pendapatan bunganya ada di kredit yaitu 4.075. Sekuritas obligasi yang tersedia untuk dijual berada di kredit yaitu 100.960. Kerugian atas penjualan sekuritas sama dengan 98% dikali 100.000. Kemudian hasilnya itu dikurangi 100.960 yaitu dengan hasil 2.960. Oke, terima kasih banyak dia. Sama-sama Ibu. Ya. Nah, jadi ini tuh yang contoh soal kedua, ini hampir sama dengan yang tadi. Cuma beda di kategori sekuritas utangnya. Kalau tadi kan sekuritas utang yang tersedia sampai jatuh tempo. Kalau yang ini tersedia untuk dijual gitu kan. Nah, di sini perhitungannya sama seperti tadi, ya. Sama seperti tadi. Ya, pokoknya pada saat penyesuaian di sini dianggap piutang dan pada saat di awal tahun yaitu baru piutangnya berkurang, ya. Dan pada saat ada transaksi penjualan investasi obligasi dengan kursnya, kursnya ini dikali dengan nilai parnya 100.000 ya, dikali kursnya ini 98%, jadi 980.000 kan ya. Nah, kemudian dikurangi sekuritas obligasi yang tersedia untuk dijual. Ini dari mana? Ini kan 1 Juli 2019. Jadi 1 Juli 2019 jumlah tercatat obligasi ya dari schedule amortisasi ini 100.960. Ternyata hasilnya negatif, berarti namanya rugi. Rugi dicatat sebelah debit. Gitu. Kemudian pendapatan bunga juga dari sini ya, schedule amortisasi. Pendapatan bunganya 1 Juli 2019 yaitu 4.075 ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Enggak ada. Kita lanjut lagi ya. Ini contoh yang ketiga, sekuritas obligasi perdagangan. Jadi ada sampai jatuh tempo, kemudian tersedia untuk dijual dan yang sekarang perdagangan ya. Sekuritas perdagangan dimiliki dengan tujuan dijual dalam periode waktu yang singkat. Perdagangan artinya pembelian dan penjualan dilaksanakan
dan sekuritas perdagangan digunakan untuk menghasilkan laba dari selisih harga jangka pendek. Periode kepemilikan atau sekuritas ini kurang dari 3 bulan dan diukur dalam hitungan hari atau jam. Sekuritas perdagangan ini dilaporkan sebesar nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi, ya, dilaporkan sebagai bagian dari laba besi. Sekuritas perdagangan juga harus mengamortisasi diskonto dan premi. Keuntungan dan kerugian kepemilikan adalah perubahan besi dalam nilai wajar sekuritas dari satu periode ke periode lainnya, tidak termasuk pendapatan dividen atau bunga yang telah diakui tetapi belum diterima. Ya. Nah, contoh soalnya sekuritas obligasi perdagangan, yaitu pada saat di akhir tahun 2020, PT Astra menetapkan portofolio sekuritas obligasi perdagangannya sebagai berikut. Di sini ada 3 investasinya. Yang pertama, obligasi 10% PT Amazon. Yang kedua, obligasi 11% PT Daihatsu. Yang ketiga, obligasi 8% PT Indomobil. Di sini ada nilai biaya, nilai wajar, dan untung atau rugi. Ya. Nah, untung atau rugi ini diperoleh dari nilai wajar dikurangi biaya. Ya. Kalau nilai wajarnya lebih besar, berarti ini untung. Nah, kemudian jumlah portofolio dijumlahin semua tiga-tiganya, lalu saldo penyesuaian nilai wajar sekuritas sebelumnya ini tidak ada 0, maka saldo akhir penyesuaian nilai wajar sekuritas yaitu 3.750. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya, buatlah jurnal penyesuaian untuk mencatat selisih antara nilai wajar dan nilai buku obligasi. Yang pertama di sini keuntungan bruto yang belum direalisasi. Jadi keuntungannya yaitu ada obligasi di PT Amazon 7.640 ditambah obligasi PT Indomobil 5.140, hasilnya 12.780. Sedangkan untuk kerugiannya bruto yang belum direalisasi ini hanya di PT Daihatsu 9.030. Maka menghasilkan untung apa rugi nih? Ternyata hasilnya untung ya. Keuntungan bersih yang belum direalisasi. 12.780 dikurangi 9.030, hasilnya ya 3.750. Ini namanya nilai wajar sekuritas obligasi perdagangan. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu penyesuaian nilai wajar sekuritas obligasi perdagangan, ya. Ini di debit 3.750, kemudian dikredit keuntungan, ya. Keuntungan yang belum direalisasi. Ini harusnya keuntungan aja nih. Bentar. Ya. Karena kan tadi nilai keuntungannya lebih besar dari nilai nilai ruginya, ya. Jadi dikredit keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi, laba sebesar 3.750. Ya. Jadi ini lebih simpel, lebih sederhana untuk sekuritas obligasi perdagangan. Kemudian ini ada jurnalnya yang tadi sudah kita pelajari ya. Jadi tadi transaksi ini jurnalnya dari mana? Ya dari sini. Ya. Nih, ini udah saya bikin jurnalnya, ringkasannya supaya kalian nggak bingung. Gitu. Kalau untung berarti dikredit, kalau debit kerugian. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut bahas ini, kuisis ya. Pertanyaan pertama. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk yang pasti untuk menghadiri dan mengeluarkan surat suara rapat umum pemegang saham. Ya. Yang kedua, kepemilikan kurang dari 20% dengan metode nilai wajar, maka investor tidak memiliki pengaruh signifikan, ya. Yang ketiga, kepemilikan antara 20% sampai dengan 50% dengan metode ekuitas, maka investor memiliki pengaruh signifikan.
Kemudian yang keempat, kepemilikan lebih dari 50% dengan metode konsolidasi, maka investor memiliki hak untuk mengendalikan. Yang kelima, instrumen yang menunjukkan hubungan kreditur dengan perusahaan atau investasi yang memiliki karakteristik pembayaran secara kontraktual pada tanggal tertentu dan memiliki tingkat bunga obligasi. Jadi ada obligasi, berarti namanya sekuritas utang. Yang keenam, sekuritas utang yang dimiliki sampai jatuh tempo. Ya pasti namanya disebut dimiliki sampai jatuh tempo, ya. Yang ketujuh, sekuritas utang yang dibeli dan dimiliki khususnya untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan laba atas selisih harga jangka pendek, ya. Jadi kalau untuk jangka pendek ini disebut perdagangan, ya, dalam rangka mendapatkan keuntungan, laba, ya. Pertanyaan ke-8, sekuritas utang yang tidak dikategorikan sebagai sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo atau perdagangan disebut sekuritas yang tersedia untuk dijual, ya. Yang ke-9, jumlah yang digunakan apabila instrumen keuangan ditukarkan dalam transaksi yang berlangsung dengan pihak yang berkepentingan, yaitu menggunakan nilai wajar. Ya, nilai wajar ini berarti nilai pasar. Ya. Yang ke-10, salah satu motivasi perusahaan melakukan investasi sekuritas untuk memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi. Oke. Terus absensi, udah belum absensi? Oke, absensi udah semua. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada, kita sesi foto dulu. Ya. Sesi foto, mohon open kamera. Terus jangan lupa isi forum diskusi ya. Isi forum diskusi. Ayo Diah, Dedi, Azahra, Ariana. Ya. Azahra, Diah. Ya. Oke, kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya. Nanti saya cek tugasnya ya. Mudah-mudahan udah paham semua. Terus minggu depan kan pertemuan ke-7. Itu nanti saya akan memberikan kisi-kisi buat UTS ya. Jadi diharapkan kehadirannya ya di pertemuan ke-7. Oke. Ya, jangan lupa mengerjakan tugasnya dan ya ini mengingat udah musim hujan ya, jaga kesehatannya ya, apalagi mau UTS ya, jaga ibadahnya dan tetap semangat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat, kemudian dilancarkan segala urusan kita dan mudah-mudahan nanti kita bisa tatap muka secara langsung ya di kampus. Oke, terima kasih banyak ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Ya. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.